karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak menggembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah. Aduh, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak kejadian yang seperti ini ya, di mana saudara kita Muslim membakar gereja. Bahkan yang terjadi saat ini lagi, Pemda menutup gereja. Kita tidak tahu apa penyebabnya ini. Apakah karena iri hati atau mungkin karena sakit hati atau mungkin karena punya masalah pribadi. Apakah orang Kristen ketika beribadah mengganggu mereka? Saya pikir orang Kristen beribadah di dalam gereja dan tidak terlalu berkoar-koar. Beda dengan saudara. Dalam hal ini, marilah kita hidup beribadah. Ya, agamamu agamamu dan agamakulah agamaku. Mestinya begitu. Hidup kita ini punya kebebasan dalam beragama, punya kebebasan dalam beribadah. Tapi mestinya jangan kita mengganggulah kenyamanan beribadah orang lain. Karena Tuhan juga tidak menghendaki kita mengganggu kenyamanan orang lain. Karena kita kan punya kepercayaan sebenarnya masing-masing. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat video yang selanjutnya, dan mari saudara-saudara memberikan komentar yang baik dan yang positif, sehingga saudara-saudara kita ini menyadarilah bahwa Indonesia ini punya aturan dalam beribadah. Ya, mari kita melihat video selengkapnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Pak, kenapa di sini kok ibadah di luar, Pak? Karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak menggembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami tetap berjuang. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan, semuanya ini di atas kebenaran. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa jemaat yang ikut? Ini tadi banyak yang tidak hadir, karena ada Pak Gerak Jalan, Pak Warsubi, kurang lebih 40-50 orang. Yang paling jauh dari mana? Dari Mojokerto, dari Mojokerto, dari Petarungan, dari Jombang. Bisa dijelaskan rutinan untuk ibadahnya ini ada apa saja? Kegiatan kami itu hari Minggu jam 9, hari Senin itu kaum wanita, sore jam 6, hari Rabu kebaktian umum jam 6 juga, hari Sabtu kebaktian pemuda, hari Selasa doa puasa. Pak, ketika masih disegel, apakah tetap beribadah di halaman setiap minggunya? Ya, kami akan tetap beribadah di halaman ini setiap minggu. Kita sebagai umat beriman, dia merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianaktirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Itu menurut saya. Ini secara tidak langsung apa bisa dikatakan Pemkab melakukan diskriminasi? Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena ini negara merdeka. Kita itu negara merdeka, negara bebas memeluk agama sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita beribadah itu tidak ngawur gitu lah ya. Kita juga di dalam peribadatan kita tidak menyinggung agama A, B, C, enggak. Kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Dan murni apa yang disampaikan Bapak Gembala juga, jemaatnya itu juga tidak menyinggung siapapun. Hanya kita tertuju kepada Tuhan kita saja, seperti itu. Harapannya diinginkan seperti apa? Harapan saya
dengan kejadian ini, karena kita sudah merdeka 79 tahun, Pemda segera mengoreksi kembali atas tindakannya. Sehingga kalau diperbolehkan, kalau misalkan tempat ini dibuka atau mungkin ada tendensi lain, mungkin harus tanah diambil alih, kita diberi kesempatan gitu. Jadi jangan geratak ini geratak itu, sehingga kita sebagai jemaat orang-orang kecil merasa tertindas juga, merasa sakit hati juga, merasa kayaknya kita itu kok tidak diorangkan gitu loh, menurut saya seperti itu, karena kita negara Pancasila. Itu yang saya Nama saya Anania Budi Yanuari Widayati. Saya dulu guru di Kamal Madura, sekarang sudah purna karena usia saya sudah 63 tahun. Bu, ini dari jemaat mana, Bu? Saya dari jemaat GAB di sini. Dulunya Gereja Allah Baik Damai Sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri Susanto, Paulus Heri Susanto. Nama gerejanya apa, Bu? Itu Gereja Allah Baik Damai Sejahtera itu namanya. Iya. Alamatnya mana, Bu? Alamat gereja apa? Alamat jenengan. Alamat saya di Perumahan Gerbong Tejo, itu juga perumahan milik Pak Heri, tepatnya di Blok D15. Ikan dengan Bapak Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit, di sana ada yang jaga sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik sebab gereja lagi disegel. Saya besar harapan saya kepada yaitu Bapak-Bapak Pemda Jombang. Saya mohon, sangat besar harapan saya, sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon dengan belas kasihannya dan saya bisa beribadah kembali dengan baik. Itulah besar harapan kami. Mohon didengar keluh kesah kami sebagai jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Kami mohon terima kasih kepada Bapak-Bapak Pemda Jombang atas perhatiannya, atas keluh kesah jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Saya mendengar dari pusat kalau umat itu harus beribadah dengan nyaman. Karena kita beribadah, kebaktian ke gereja, ke masjid, dari orang Buddha juga, kan bukan berpolitik. Kita ini hanya mencari kebenaran daripada Tuhan, hanya membersihkan diri. Kalau ke gereja itu dikoreksi atau mendengarkan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa
kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.